Ya, halo Pak Kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini, dan kali ini kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dengan dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan ada pula pada hari ini kita akan membahas rangkuman tajuk Suara Parlemen selama 1 pekan, dan untuk memulai pembahasan pada hari ini kita akan bahas apa saja yang hadir di media online dan berikut headline media online. Headline media online yang pertama datang dari Koran Jakarta, di mana DPR RI apresiasi realisasi anggaran KLHK di 96,16%. Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, menyampaikan bahwa apresiasi terhadap realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2019 sebesar 96,16%. Realisasi ini meningkatkan sebesar 7,95% dari tahun sebelumnya. Terkait pandemi COVID-19 yang terjadi, Sudin mengatakan Komisi 4 DPR RI dapat memahami adanya penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan di KLHK tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya, membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 dan pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2020. Di sini redesign maksud kami program KLHK tahun 2021, hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2019, permohonan dukungan pagu indikatif KLHK tahun 2021 serta pembahasan isu-isu aktual. Dalam raker ini, Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan berbagai capaian program dan kegiatan KLHK, langkah-langkah korektif yang telah dilakukan, dan penyampaian usulan pagu indikatif KLHK dalam rencana anggaran 2021. Adapun isu-isu aktual yang disampaikan diantaranya mengenai penanganan limbah infeksius terkait COVID-19, tindak lanjut kasus impor sampah ilegal, patroli pengamanan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta program ketahanan pangan nasional. Pada rapat kerja tersebut dihasilkan hal-hal pokok dalam fungsi anggaran DPR RI. Komisi 4 DPR RI menerima penjelasan KLHK atas pagu indikatif dalam rancangan anggaran tahun 2021 sebesar 7,562 triliun. Dan dukungan tambahan pagu indikatif KLHK tahun 2021 sebesar 5,347 triliun rupiah, sehingga pagu indikatif KLHK tahun 2021 menjadi sebesar 12,910 triliun. Di sini Komisi 4 DPR RI mengapresiasi kinerja KLHK atas capaian target PNBP. Sudin mengungkapkan bahwa KLHK merupakan salah satu kementerian lembaga penyumbang devisa negara, dan Sudin mengatakan bahwa Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menjaga dan meningkatkan capaian kinerja dimaksud. Kita beralih ke berita berikutnya dari Kompas, di mana Federasi Serikat Guru 55% sekolah belum siap ke normal baru pembelajaran. Dan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mengapresiasi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan pembukaan sekolah dan kegiatan belajar tatap muka di wilayah zona hijau. Namun FSGI menilai pelaksanaan rencana itu tidak akan mudah berdasarkan hasil survei dilakukan FSGI selama 6 hingga 8 Juni 2020, sebanyak 55,1% sekolah belum siap dengan kenormalan baru dalam pembelajaran. Ada sejumlah kendala dialami sekolah terkait kesiapan membuka aktivitas belajar mengajar tatap muka, diantaranya kesiapan sarana prasarana sekolah dan anggaran. Persoalan lainnya yaitu kesiapan anggaran yang mencapai 47% menurut Triawan.
masih banyak sekolah tidak tahu sumber uangnya untuk memenuhi semua kebutuhan sarana prasarana tersebut. Di sini bila menggunakan dana bantuan operasional, sekolah belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah, sebab setelah sekolah memiliki persoalan sendiri dan pemanfaatan dana, seperti untuk gaji guru, perlengkapan belajar, penyedia fasilitas protokol kesehatan, dan lain-lainnya. Di sini ada CNN Indonesia, hadapi krisis pangan, Republik Indonesia buka peluang impor beras. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan Indonesia bisa mendapat aliran impor beras dari negara lain di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Opsi ini masih terbuka untuk menghadapi risiko krisis pangan sesuai dengan proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Food and Agriculture Organization atau FAO. Dan hanya saja menurut Buas saat ini Indonesia sebenarnya belum serta-merta butuh tambahan pasokan dari impor, sebab cadangan beras pemerintah sendiri masih sekitar 1,4 juta ton sampai pada Juni 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor beras mencapai 2,25 juta ton pada tahun 2018. Jumlah itu meningkat pesat dari 305,27 ribu pada 2017. Jumlah impor yang melimpah pada 2018 membuat Indonesia tidak perlu impor sebanyak itu pada tahun 2019. Tercatat realisasi impor beras pun cuma di angka 444,5 ribu ton pada tahun lalu. Selain itu pertimbangan impor pun katanya harus juga memikirkan bagaimana kondisi Bulog saat ini. Perusahaan plat merah tersebut tidak punya kapasitas gudang yang cukup, padahal di sisi lain perlu terus menyerap beras petani nasional. Pertimbangan lain di sini dari sisi Bulog adalah daya keuangan perusahaan. Pasalnya perusahaan perlu mengajukan kredit ke bank untuk menyerap beras. Namun bila beras ternyata tidak dipakai, yang bisa dirasakan adalah rugi yang dirasakan oleh Bulog, sebab kredit bank yang diambil tak hanya harus dikembalikan namun juga dibayar juga bunga kreditnya. Memang ini diperlukan kembali pertimbangan-pertimbangan khusus, karena jika melakukan satu pergerakan ekonomi apalagi untuk menyerap beras dari petani nasional, perlu juga pertimbangkan apakah akan bisa mengembalikan bunga kredit yang nantinya harus diterima kembali oleh bank. Dan pemirsa, setelah ini kita akan membahas rangkuman tajuk Suara Parlemen selama satu pekan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Pengangguran bertambah, perlukah TKA masuk? Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menggeruduk kantor Bupati. Mereka menuntut Bupati Konawe, Keri Saiful Konggoasa, menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina di PT VDNI yang terletak di Kabupaten Konawe. Di tengah pandemi virus corona COVID-19, saat ini tidak tepat jika pemerintah menyetujui kedatangan 500 TKA asal Cina. Di sisi lain, masih banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan. Gayung pun bersambut, DPR dan Gubernur Sulawesi Tenggara pun menolak. Hal ini karena di tengah wabah pandemi di mana tenaga kerja banyak yang di PHK, sudah sepatutnya kita memikirkan rakyat kita sendiri. Di stopnya tenaga kerja asing menjadi keharusan pemerintah. Kita memang tidak anti investasi Cina, tapi kita juga butuh rakyat kita bisa makan dan hidup sejahtera. Semoga ini bisa menjadi kajian pemerintah pusat untuk menyetop sementara TKA agar masyarakat bisa bekerja dengan baik. Jangan pemerintah seolah-olah menutup mata dengan mengizinkan TKA masuk.
Ya, kembali lagi di Suara Parlemen Petang dan kali ini kita membahas terkait dengan tajuk selama satu pekan. Di sini pertama hadir dari tajuk yang rilis di hari Selasa 23 Juni 2020 mengenai pengangguran bertambah dan perlukah TKA masuk. Dan di sini Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan bahwa kedatangan 500 tenaga kerja asing secara bertahap untuk membantu proyek pembangunan smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara sesuai dengan prosedur. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker Aris Wahyudi dalam menangani polemik kedatangan 500 TKA asal Cina tersebut. Aris juga menjelaskan kedatangan 500 TKA Cina sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan Kementerian Kesehatan. Para TKA katanya harus memenuhi prosedur karantina dan bebas COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengingatkan pentingnya mengantisipasi penularan COVID-19 jika tidak TKA yang diizinkan masuk ke Indonesia, dan hal itu dikatakan Caimin usai kunjungan kerja tim pelaksanaan penanganan bencana pandemi COVID-19 dan di sini DPR RI ke Kementerian Sosial di Jakarta pada hari Selasa lalu. Meski kata Muhaimin dalam suasana pandemi seperti sekarang ini perlu adanya kebijakan pembatasan lalu lintas dari wilayah yang rawan penularan. Dan menurut Muhaimin, jika memang kedatangan TKA tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal, perlu dibuktikan seberapa banyak yang bisa diserap dan harus dijelaskan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan lanjut di anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Fartonai Daulay mengingatkan bahaya menerima para TKA asal Cina terkait penyebaran virus COVID-19. Saleh menambahkan bahwa jumlah sekitar 500 TKA dari Cina sangat rentan membawa virus COVID-19 ke dalam negeri. Saleh juga mempertanyakan keahlian para TKA Cina selama keahlian tenaga lokal masih ada, sebaiknya tak perlu mendatangkan TKA Cina. Dan di sini juga menurut Saleh persoalan ketenagakerjaan di Indonesia masih perlu perhatian khusus akibat merebaknya COVID-19. Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK-kan karyawannya, dan kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD tersebut. Dan pemirsa, kita setelah ini akan bahas tajuk yang hadir pada tanggal 24 Juni 2020. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Studi membuka pelaksanaan Haji 2020. Bagaimana jamaah kita? Pemerintah Arab Saudi mengizinkan pelaksanaan 1441 Hijriah atau tahun 2020 meski membatasi jumlah jamaah haji 2020. Protokol kesehatan juga akan diterapkan selama ibadah haji 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Prioritas inilah yang menyebabkan Saudi berhati-hati dalam mengambil keputusan saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Prioritas ini jugalah yang menyebabkan pelaksanaan umroh ditunda hingga situasi menjadi lebih baik. Keputusan penundaan umroh sebelumnya menimbulkan banyak tanggapan dan sangat dihargai organisasi kesehatan dunia. Penundaan umroh berperan penting dalam mengendalikan penyebaran virus corona menjadi lebih luas di seluruh dunia. Berbagai usaha pencegahan selanjutnya bisa dilakukan demi menekan jumlah kasus infeksi COVID-19. Untuk itu, kondisi jamaah juga harus dipastikan selalu sehat sebelum, selama, dan setelah menunaikan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah ini. Keputusan Saudi mengakhiri polemik seputar jadi tidaknya pelaksanaan Haji 2020. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan para jamaah. Apakah bisa direvisi pembatalan jamaah haji menjadi pemberangkatan dengan jumlah terbatas?
Tajuk yang rilis pada tanggal 24 Juni 2020 membahas terkait dengan Saudi membuka pelaksanaan Haji 2020 dan bagaimana jamaah dari Indonesia. Konsultan Jenderal Republik Indonesia Jeddah Endang Jumali menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi menggelar pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini dengan sangat terbatas. Endang mengatakan bahwa keputusan itu disampaikan melalui rilis resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pada 22 Juni 2020. Endang mengatakan keputusan pemerintah Saudi itu berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Saudi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi memastikan pelaksanaan manasik haji berjalan aman dan sehat. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah Saudi untuk mengedepankan keselamatan jemaah di tengah pandemi COVID-19. Dan menurut Fahrul, keselamatan jemaah patut diutamakan, terlebih lagi agama mengajarkan bahwa mencegah kerusakan harus dikedepankan dari meraih kemanfaatan. Keputusan pemerintah Saudi itu dinilai Fahrul sejalan dengan keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Pemerintah Arab Saudi memutuskan tetap menggelar haji 2020 dengan sangat terbatas hanya untuk jemaah yang sudah berada di wilayah Saudi, dan Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah Indonesia tak membatasi keinginan WNI yang sudah berada di Saudi untuk berhaji. Di sini Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Agama segera merevisi keputusan Menteri Agama terkait pembatalan haji sebab otoritas Arab Saudi telah membuka penyelenggaraan ibadah haji meski secara terbatas. Yandri mengatakan berdasarkan hasil rapat kerja terakhir antar Kemenak dan Komisi 8, maka frasa pelarangan bagi seluruh jamaah Indonesia harus diubah. Di sini Yandri juga menambahkan Komisi 8 DPR RI akan kembali menggelar rapat bersama Kementerian Agama pada pekan depan. Dalam rapat tersebut, Komisi 8 akan mendengarkan revisi dan meminta Kemenak tak melarang warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Dan dilanjut lagi di Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syadili menghormati dan memahami keputusan Kerajaan Arab Saudi yang tetap menyelenggarakan ibadah haji untuk warga negara dan warga asing yang tinggal di Arab Saudi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan Aceh menyebutkan Komisi 8 DPR RI sudah menebak hal ini terjadi. Baik pemirsa, itulah pembahasan terkait dengan pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia, merespon dari himbauan yang diberikan oleh kerajaan dari Arab Saudi. Semoga di sini nanti akan ditemukan jalan tengahnya untuk segera bisa memberangkatkan jemaah haji Indonesia. Setelah ini kami akan membahas terkait dengan ricuhnya PPDB. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Ricuhnya PPDB. Syarat batas usia dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021 untuk jenjang SMP, SMA atau SMK di daerah bisa membuat siswa dan orang tua menilai tak memerlukan kepintaran. Hal ini akan menjadi presiden buruk di mana orang tua dan siswa akan beranggapan tidak perlu pintar bersekolah itu. Yang penting umurnya tua bisa masuk sekolah negeri. Aturan mengenai batas usia bagi calon siswa jenjang SMP dan SMA seperti diketahui diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Karena dalam pasal 6 disebutkan calon peserta didik baru kelas 7 SMP maksimal berusia 15 tahun pada 21 Juli. Sedangkan untuk calon siswa jenjang SMA atau SMK berusia 21 tahun pada 1 Juli 2020. DPR pun mengusulkan pemerintah menghapus syarat usia kepada seleksi masuk sekolah negeri. Standarisasi nilai untuk masuk ke sekolah negeri harus tetap diterapkan bagi siswa pemegang kartu Indonesia Pintar. Agar ada keadilan kepada siswa non-KIP yang nilainya lebih bagus. Siswa pemegang KIP yang nilainya kecil sebaiknya sekolah di swasta saja, karena masih tetap dibiayai pemerintah.
Sudah bertahun-tahun disubsidi oleh pemerintah, tapi tidak bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Begitu lulus, dengan mudah masuk sekolah negeri. Contohnya, petunjuk teknis atau Juknis PPDB 2020 DKI Jakarta diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020. Dalam petunjuk tersebut diatur urutan faktor pertimbangan seleksi tiap jalur pada jalur zonasi dan afirmasi, usia tertua ke usia termuda. Jadi faktor utama pertimbangan seleksi jika melebihi daya tampung. Baru kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Sedangkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK menyebutkan seleksi PPDB SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal dekat. Baru kemudian usia. Ini berbeda dengan seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua atau wali di jenjang SD, di mana usia menjadi urutan pertama, disusul jarak tempat tinggal dan sekolah. Oleh karena itu, DPR mendorong adanya kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aturan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen. Kali ini kita membahas terkait dengan ricuhnya PPDB yang rilis pada 26 Juni Jumat pagi. Dan di sini proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB kerap memunculkan kontroversi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendampingi dan memandu daerah dalam menjalankan aturan PPDB ini. Di sini Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendukung sistem zonasi yang diberlakukan dalam PPDB. Kebijakan ini menurut Wasekjen FSGI Satriawan Salim akan membuka pintu keadilan dalam akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sekolah akan mendapatkan calon siswa yang beragam, mulai dari ekonomi, kemampuan akademis, sosial, dan lain-lainnya. Pelaksanaan PPDB setiap tahun tidak pernah berjalan mulus. Selalu ada masalah seperti sistem pendaftaran daring yang sulit diakses. Orang tua tidak tahu tempat pengaduan dan pemerintah daerah yang membuat aturan sendiri. Satriawan mengatakan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak akan tercapai jika pusat dan daerah berbeda dalam menerapkan sistem PPDB. Masyarakat pun kadang kurang mendapatkan informasi yang mencukupi terkait proses PPDB. Hal ini disebabkan sosialisasi yang sangat minim dari pusat dan daerah tentang PPDB tersebut. Posko pengaduan pendaftaran peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2020 hingga 2021 yang dibuka oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima pengaduan keberatan usia, dan di sini ada pengaduan lainnya yang diterima oleh KPAI berkaitan dengan masalah teknis seperti server dan verifikasi data pendaftaran yang lambat, jalur prestasi yang terlambat diletakkan, dan masalah kuota di beberapa sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyederhanakan regulasi terkait penerimaan peserta didik baru yang masih menyisakan polemik di beberapa wilayah. Dan menurut Abdul Fikri, zonasi yang dipaksakan berimbas pada kesenjangan jumlah murid. Bukan pemerataan. Abdul Fikri menjelaskan dalam Permendikbud di 44 tahun 2019 pasal 24 ayat 1 disebutkan seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua atau wali calon peserta didik kelas 1 sampai dengan mempertimbangkan kriteria dengan prioritas, yaitu A. Usia sebagaimana pasal 7 ayat 1 dan B. Jarak tempat tinggal berdekatan dengan sekolah dalam wilayah zonasi. Sedangkan pasal 25 yang menerangkan syarat kuota zonasi bagi siswa kelas 7 SMP dan 10 SMA. Ayat 2-nya berbunyi jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Dan dilanjut di Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap setiap dinas pendidikan maupun sekolah memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya
bagi calon orang tua siswa yang belum memahami aturan PPDB tersebut. Syaiful Huda mengatakan karena pandemi COVID-19 ini, semua PPDB dilakukan secara online. Kondisi ini bisa menjadi memicu kecurigaan para orang tua siswa ketika mereka tidak diberikan pemahaman mengenai aturan main penerimaan peserta didik baru secara komprehensif. Dan ia pun mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turun langsung memantau proses PPDB ini dengan harapan temuan fakta di lapangan dapat memberikan sudut pandang berbeda dalam proses evaluasi PPDB pada tahun ini. Pemirsa, apapun yang akan dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan PPDB, diharapkan di sini masyarakat juga ikut bekerja sama untuk tetap menggali informasi agar bisa terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dan kami sudah membahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini dan tajuk selama sepekan, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Oktarini, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.